Gue nulis joke tiap hari. Tiap hari? Ya, gue nulis joke tiap hari. Wow. Walaupun nggak semuanya lucu. Oke, iya. Ya, kita juga tahu lah gue bukan yang paling lucu di Indonesia. Tapi yang membawa gue di level itu dalam karir di Indonesia adalah etos kerja gue. Harus gue akuin, kadang-kadang ketika gue minta doa dalam doa gue tuh, ya Allah, sorry nih ya, giliran kayak gini saya datang ke Allah. Abdur ngomong gini di salah satu vlog gue di kolom komentar, dia bilang, Allah yang mendengarkan doa kamu di Indonesia adalah Allah yang sama yang akan mendengarkan doa kamu di New York. Come on. Gue nggak suka nangis di YouTube orang. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Seberapa penting Tuhan di dalam perjalanan lu di New York? Tanpa orang percaya, ini gue rasa nggak ada yang percaya nih, nggak ada yang percaya nih, tapi besar sekali. Tidak ada keraguan akan kehadiran Tuhan di dunia dan dalam hidup gue, nggak ada keraguan gue. Walaupun harus gue akuin, ritual menjalankan agamanya tentu masih bolong-bolong, tapi tidak ada keraguan itu. Dan dalam setiap usaha gue dan perjuangan-perjuangan gue tuh selalu berdoa, minta tolong, minta bantuan, dan harus gue akuin kadang-kadang ketika gue minta doa dalam doa gue tuh, ya Allah, sorry nih ya, giliran kayak gini saya datang ke Allah. Tapi gue minta doa dan minta dukungannya, dan karena gue percaya, kalau gue tuh percayanya ya, keputusan tuh gue yang ambil kan. Ya. Keputusan tuh di tangan gue. Ya. Tapi ketika keputusan itu gue ambil, kalau gue tekun dan gue jalanin, God will lead the way. Karena kayaknya mungkin di agama lu juga, kan kita nggak pernah dikasih cobaan lebih besar dari yang kita mampu untuk kuasai. Jadi seberat-beratnya tuh, gue kalau misalnya dapat sesuatu yang berat tuh dalam hati gue, ternyata Tuhan percaya sama gue untuk menghandle yang kayak gini ya. Wow. Ya oke, let's do this. If you believe in me, if you think I can do this, let's go, let's do this gitu. Wow. Tapi nggak ada keraguan sama sekali. Jadi dekat sekali, walaupun sekali lagi tapi gue berusaha untuk menjadi umat muslim yang baik kok. Gue berusaha untuk mendisiplinkan diri gue, tapi tidak ada keraguan sama sekali. Wow. Kalau gue ngerasa Tuhan yang naro kemauan ini di hati lo. Wow. You know what I mean? Like dia yang naro. Kita diciptakan ya kayak gue lah. Gue misalnya ditaro untuk mau main film Hollywood, tapi udahlah nggak terlalu worth it. Misalnya seperti itu. Tapi dia naro kemauan ini di lo dan lo follow up karena dia tahu lo orang yang tepat untuk ngelakuin ini. Lo yang orang yang tepat untuk membuka jalan buat mungkin komika-komika lainnya juga kayak tadi lo ceritain gitu. Yang suatu saat nanti akan berterima kasih sama lo untuk lo ngelakuin ini karena dia tahu banget hanya lo nih satu-satunya orang yang bisa ngelakuin ini gitu dan bukan orang lain lagi. Tuhan tahu juga hanya Mila juga yang benar-benar wanita yang bisa mendukung impian suaminya yang segila ini gitu. Jadi kayak this family unit yang bisa nge-handle what you're going through right now. You know, not everybody can do it. Not everybody can do it. Dan ketenangan gue itu, Abdur nggak tahu ini karena gue nggak pernah ngomong sama dia sebenarnya. Man, I wanna cry. Abdur ngomong gini di salah satu vlog gue di kolom komentar, dia bilang, Allah yang mendengarkan doa kamu di Indonesia adalah Allah yang sama yang akan mendengarkan doa kamu di New York. Come on. Come on. Ya. Ya. Tapi itu bikin tenang loh. Ya. Lo kemanapun lu pergi, ya masih Tuhan yang sama yang mendengarkan doa lu. Jadi. Ya. That's so good. I believe he is guiding your way, man. Gue percaya banget sih, kayak gue ngerasa kalau gue ngerasanya kadang-kadang nih ketika lu lagi ngerasa berat cobaannya dan lu nggak bisa handle, kita sebagai manusia itu emang not made to handle that
karena kita benar-benar harus berpegangan sama dia supaya supaya kita tiap hari itu benar-benar kayak berpegang terus sama Tuhan supaya untuk ngadepin masalah tersebut gitu. And yeah man, gila sih. Lo you've come so far, Ji. My goodness. Gue nggak suka nangis di YouTube orang. Di tengah jalan New York. Di tengah jalan, lihat ini kenapa nih orang nangis di pinggir jalan. Biasanya gue gak ngira sih. Kayak biasanya kan kita kayak di tempat safe space gitu ya, di rumah gitu misalnya. Tapi ini benar-benar kayak keadaan. Di tengah jalan bro. Iya, di tengah jalan. Ini bibir lu kering dan habis itu udah mulai berdarah gitu bro. Iya. Kayaknya nangisnya gara-gara itu aja ya, biar lebih laki. Iya benar. Luka. Nangis karena luka. Bukan karena melo. Oke. Gue ngerasa topik kita di sini itu benar-benar kayak mengejar impian gitu, mengejar mimpi sampai ke New York. Untuk mereka yang lagi nonton ini dan mereka untuk tetangga-tetangga kita yang lagi di Indonesia dan mungkin mempunyai mimpi seperti lu juga. Karena gini, lu lagi nggak lari dari Indonesia. Karir lu di Indonesia itu sukses. Kecuali kalau misalnya ada orang yang dia udah enak banget sama hidupnya di Indonesia dan dia pengen menjadikan Amerika sebagai pelarian. Ada juga. Right? Tapi untuk lu, you're actually established. Di Indonesia udah aman. Tapi lu malah mengejar impian meninggalkan keamanan dan kenyamanan tersebut untuk meninggalkan comfort zone lu dari sini. What would you say untuk orang-orang yang lagi mengejar impian sama seperti lo dan bukan lari dari kenyataan mereka di Indonesia gitu misalnya? Sebenarnya sih dua hal utamanya, karena ini gue pikirin banget sih. Dua hal utamanya itu pertama dari sisi mental sama dari sisi metode. Ketika kita lagi mau ngejar mimpi kita. Oke. Pertama, kita mau yang relatif lebih mudah lah soal metode. Ya metode lah. Intinya sih gini ya, gue menyadari ini. Ternyata ya, etos kerja adalah pegangan utama kita. Datang ke sebuah negara antah berantah, yang kita bisa pegang itu cuma etos kerja kita aja. Right. Tentu, ada banyak negara yang etos kerjanya oke. Ada banyak negara yang orangnya rajin, kayak Jepang dan segala macamnya. Tapi kita tuh jangan gentar dengan apa yang kita lihat di sekitar kita. Kita modalnya tuh etos kerja kita aja, disiplin, rajin, evaluasi, mau untuk dengar masukan, mau untuk belajar, mau untuk berubah, terima kalau kita salah. Ini etos kerja ini tuh kepake di mana-mana. Gue ngerasain persis gitu. Wow. Gue di sini tuh banyak nggak ngerti apa-apa. Gue bawa etos kerja yang gue pakai di Indonesia, gue bawa ke sini. Udah gitu. Gue disiplin, gue tahu. Kita juga tahu lah. Gue bukan yang paling lucu di Indonesia. Tapi yang membawa gue di level itu dalam karir di Indonesia adalah etos kerja gue. Gue bisa bilang mungkin gue lebih rajin daripada yang lain, lebih disiplin dari yang lain, lebih sering gagal daripada yang lain. Lebih berani ngambil resiko dari yang lain. Itu gue bawa ke sini. Jadi, apapun mimpi dan cita-cita lo, kalau lagi lo kejar, yang lo pegang adalah etos kerja lo aja. That's good. Yang kedua, secara mental ya, secara mindset, kalau directing ya, kalau lagi menyutradara, gue dikasih masukan. Tapi gue lupa sama siapa. Nggak tahu Mas Hanung apa, gue lupa sih. Tapi dia ngasih masukan bagus banget dan ini ke kehidupan juga kepake. Dia bilang gini, kalau kita lagi ngerjain adegan, jangan terlalu fokus sama adegannya mesti kayak apa, tapi ingat adegannya tuh apa sebenarnya. Karena kadang hidup dan keadaan tuh nggak bisa ngasih lu adegan seperti yang ada di kepala lu. Tapi pertanyaan adalah adegannya tentang apa? Kalau itu berhasil lu capai, that's it, that's your scene, right? Sama. Sebenarnya mimpi dan cita-cita lu tuh at the core base of it itu apa sih sebenarnya? Karena bisa aja lu capai walaupun bentuknya nggak kayak yang ada di kepala lu. Kebayang? Kadang-kadang kita terlalu terpatri sama bentuknya harus kayak gini bentuknya cita-cita gua nih. Tapi ketika itu nggak kejadian, ketika hidup nabrak lu pikir lu gagal, padahal enggak, itu masih mimpi lu kejadian, tapi bentuknya beda. Jadi fokus kembali sama sebenarnya mimpi dan cita-cita lu tuh apa sih? Dan be fluid, be flexible on how it looks like. Right. Dua itu. Pegang core cita-cita lu tuh apa, dan pegang etos kerja lu yang baik. Habis itu, kalau lu jalanin dengan disiplin dan percaya proses, I believe you will make it. I do believe you will make it. Termasuk kalau lu mau jadi aktor loh, Neil. Belum terlambat loh. Iya, gue mulai latihan silat dulu bro.
Udah ada Taslim lu yang lain aja. Lu latihan nangis on cue aja. Iya. Taslim mungkin nggak sejago lu kali. Kalau berantem kita mah, ya siapalah kita kan. Iya, benar. Taslim ada Iko, ya udahlah. Udahlah, iya, nangis on cue. Nangis on cue aja. Mata kanan, oh siap, kata Daniel ya kan. Mata kiri, siap. Bener. Pemain karakter banget lah. Iyalah. Bro, gue selalu percaya juga. Gue suka banget sih yang lu bilang soal ini ya, etos kerja gitu. Gue actually sangat percaya banget bahwa kesuksesan orang itu dilihat dari kebiasaan hidup mereka setiap harinya. Lu tadi bilang lu disiplin, kedisiplinan lu itu dalam mengejar mimpi lu sebagai stand up comedy yang akhirnya nanti bakal kerja secara reguler di New York gitu ya. Disiplinnya itu seperti apa, bro? Kayak tiap hari, what is your habit? Gue nulis joke tiap hari. Tiap hari? Iya. Gue nulis joke tiap hari. Wow. Walaupun gak semuanya lucu. Oke, iya. Gue nulis joke. Dan kadang-kadang joke-nya tuh tweaking dari joke existing. Okay. But I write jokes every day. Nulis joke tiap hari, open mic tiap hari. Open mic nggak bisa cuma 1 kali, 2, 3, 4. Kalau bisa dapat rezekinya 5 kali. Wow. Keluar tiap hari. Sekarang gue nambahin misi. Gue sekarang running open mic sendiri. Gue rencananya mau bikin show berbayar sendiri. Gue mulai bikin podcast yang gue wawancara komedian-komedian New York. So kerja kerasnya diekstrain, ditambahin. Wow. Karena I just believe in hard work. Ada yang bilang, tapi siapa yang ngomongin, gue lupa. The way you do something is the way you do everything. The way you do something is the way you do everything. Kalau masuk ke mobil orang, mobilnya bersih dan rapi, emang orangnya rapi dalam kerjaan juga. Kalau misalnya lu masuk ke kamar kosan berantakan, mungkin pas kerja juga nggak ada polanya. Yeah. So the way you do something is the way you do everything. Jadi gua fokus pada ngebangun habit yang positif aja, ngebangun kebiasaan yang baik. Gua disiplin nggak bisa cuman disiplin di stand up, percuma. Gue harus disiplin di semuanya, disiplin di jaga kesehatan, disiplin di makan, disiplin di beribadah. Itu yang lagi gue pengen cobain karena the way you do something is the way you do everything. Kalau gue disiplin dalam semua aspek kehidupan gue, stand up nggak usah gue pikirin lagi karena pasti disiplin juga. Wow. Jadi itu aja. Ya, that's good. So guys, jadi itu dia obrolan gue sama Panji Pragiwaksono dan what an amazing guy, very inspiring. Dia benar-benar membuat kita terinspirasi untuk mengejar mimpi terus gitu. Tapi again, calculated risk. Gue yakin banget dia udah mengkalkulasi semua resiko-resikonya, nggak sembarangan kayak wah Panji gitu, gue juga ikut lah. Akhirnya lo pindah negara gitu hanya untuk mengejar mimpi dan akhirnya terlalu spontan dan tanpa terencana gitu, berantakan deh. But anyway, kalau misalnya gue boleh jujur, kemarin itu sayangnya baterai handphone gue habis, jadi ke-cut kita, tapi cuma 3 menit terakhir sih. Banyak banget value-value yang gue pelajarin dari seorang Panji Pragiwaksono, and I just love that guy, asli. Inspired me as well. I just wish the best for Panji dan gue seneng banget bisa sebagai seorang tetangga dari Indonesia jauh-jauh main ke New York City ketemu sama tetangga gue di sini, Panji Pragiwaksono. So guys, remember, tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Peace out dari Daniel tetangga kamu di New York City.